Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memperkenalkan beberapa alat gelas dan penunjangnya di jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Kalau udah nonton jangan lupa subscribe ya. Yang pertama adalah beker gelas. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Bisa juga untuk menampung zat kimia dan memanaskan cairan. Kaca arloji sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan sampel atau sebagai wadah untuk menimbang bahan kimia. Sendok tanduk atau biasa disingkat setan. Ini digunakan untuk mengambil bahan kimia atau bahan padatan untuk ditimbang. Nah, ini batang pengaduk untuk mengaduk larutan atau menghomogenkan larutan. Ini corong gelas atau bisa dibilang corong saring, digunakan untuk membantu memindahkan cairan ke dalam wadah yang bermulut kecil, atau bisa untuk membantu proses pemisahan padatan dari larutannya dengan bantuan kertas saring. Gelas ukur yang berfungsi mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Ini labu ukur, berfungsi mengencerkan larutan dengan volume tertentu secara teliti atau bisa juga membuat larutan dengan konsentrasi tertentu secara teliti. Dan ini adalah botol reagen atau biasa juga disebut sebagai botol reaksi. Warnanya ada coklat, bening, atau warna gelap lainnya. Berikut adalah penggunaan alat-alat yang tadi telah disebutkan. Dapat kalian simak videonya ya. Air yang di dalam wadah ini adalah Aquades. Umumnya Aquades digunakan untuk membuat larutan atau mengencerkan larutan. Nah, ini penggunaan corong gelas. Bahan kimianya tidak ada yang tertinggal. Kita bilas wadahnya menggunakan Aquades yang sudah disimpan di botol semprot. Untuk menyaring larutan kita gunakan kertas saring yang sebelumnya dilipat seperti ini. Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan sejumlah volume larutan atau cairan secara tidak teliti. Selanjutnya pipet gondok yang bentuknya di tengah menggelembung, yang berfungsi memipet dan memindahkan cairan dengan volume tertentu secara teliti. Ini ball filler atau biasa disebut karet penghisap yang digunakan untuk menghisap atau menyedot cairan. Biasanya ini dipasang dengan pipet ukur atau pipet volume di bagian pangkalnya. Yang di atas ini adalah aspirat, berguna untuk mengeluarkan udara. Di tengah ini suction untuk menyedot cairan. Di bawah ini adalah exhaust untuk mengeluarkan cairan. Sebelum memasangkannya dengan pipet, kita tekan bersamaan aspirat dengan bulbnya hingga mengempis. Setelah itu kita pasang dengan pipet atau pangkal pipetnya.
Tabung reaksi dan rak. Tabung ini digunakan untuk mereaksikan zat. Biasa juga digunakan sebagai wadah media pertumbuhan bakteri. Lampu spiritus digunakan untuk memanaskan larutan. Bahan bakar yang ada di dalam terdiri dari metanol dan etanol. Objek gelas digunakan untuk pembuatan sediaan atau preparat. Sedangkan dek gelas, penutup objek gelas berbentuk persegi. OC digunakan untuk inokulasi bakteri. Cawan Petri digunakan untuk wadah perbenihan bakteri. Erlenmeyer memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Kedua, menampung filtrat hasil penyaringan. Dan terakhir, bisa menampung titran pada proses titrasi. Nah, ini adalah bulet yang berupa tabung kaca bergaris dan memiliki keran di ujungnya. Digunakan untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu, biasanya digunakan untuk titrasi. Keran berfungsi sebagai penutup atau pembuka larutan. Nah, ini alat penyangga atau klem dan statif. Pemasangan dan penggunaannya seperti berikut. Botol timbang biasanya digunakan di dalam menentukan kadar air suatu bahan. Selain itu, digunakan untuk menyimpan bahan yang ditimbang, terutama untuk bahan cair. Ini adalah cawan klus sebagai wadah bahan kimia pada proses pemanasan atau penentuan kadar abu. Cawan porselin atau cawan penguap digunakan untuk penguapan atau pengabuan pada analisis gravimetri. Labu didi yang terbuat dari kaca tahan panas yang digunakan untuk memanaskan larutan atau menyimpan larutan.